Nina adalah seorang wanita yang sederhana, namun penuh cinta. Sejak kecil ia diajarkan untuk menghargai kehidupan dan mencintai orang-orang yang ada di sekitarnya. Ia menikahi Adi dengan penuh harapan dan cinta yang tulus. Mereka membangun kehidupan bersama, membesarkan dua anak mereka, Clara dan Andi, dalam rumah yang penuh dengan kebahagiaan sederhana. Rumah kecil mereka yang terletak di pinggir kota itu penuh dengan tawa dan kasih sayang. Meskipun kadang hidup mereka penuh tantangan. Adi adalah pria yang pekerja keras, dan pada awalnya ia selalu pulang dengan senyum lebar, menceritakan tentang hari-harinya yang penuh kesibukan. Ia dan Nina memiliki komunikasi yang baik. Mereka berbicara tentang apa saja, dari masalah kecil hingga impian besar. Adi bahkan selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anak setelah pulang kerja. Meskipun hari itu sangat melelahkan, Nina sangat menghargai setiap momen itu karena ia tahu bahwa kebersamaan itu adalah harta yang tak ternilai. Namun perubahan mulai terasa setelah Liana datang ke dalam hidup mereka. Liana adalah seorang pembantu yang baru saja mereka pekerjakan. Dia masih muda, sekitar 25 tahun, dan berasal dari desa. Liana bekerja dengan rajin dan penuh semangat. Pada awalnya Nina merasa Liana sangat membantu, terutama dengan rutinitas rumah tangga yang semakin sibuk. Namun seiring berjalannya waktu, Nina mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun ia tahu bahwa Liana hanya seorang pembantu, ia tidak bisa menepis perasaan curiganya terhadap hubungan antara Liana dan Adi. Adi yang dulu selalu menunjukkan kasih sayang kepada Nina, kini mulai menjauh. Dia sering pulang larut malam dan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk. Namun seringkali ia tampak gelisah dan lebih banyak diam. Nina mencoba memahami, tetapi hatinya semakin merasa kosong. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi, meskipun Adi selalu berusaha untuk meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Nina merasakan ketegangan yang semakin menyesakkan. Clara dan Andi sudah tidur, dan Nina duduk di ruang tamu sambil memikirkan banyak hal. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi terasa sangat nyata. Ia ingin mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tanpa suara Nina berjalan menuju ruang keluarga. Dari balik pintu ia mendengar suara tawa lembut yang datang dari dalam. Adi dan Liana sedang berbicara dengan sangat akrab. Nina mengintip sejenak melalui celah pintu. Matanya terasa panas, dada yang berdegup kencang. Di depan matanya Adi dan Liana duduk sangat dekat di sofa. Liana tertawa dengan suara yang sangat ceria, hampir seperti tawa pasangan yang sedang jatuh cinta. Adi dengan senyum yang sangat lembut menatap Liana dengan tatapan penuh kasih. Berbeda dengan tatapan kosong yang sering ia berikan kepada Nina belakangan ini. Tangannya menyentuh bahu Liana dengan cara yang sangat intim. Sesekali jari-jari mereka bersentuhan. Nina merasa tubuhnya berhenti sejenak. Ia mencoba untuk memahami, tapi gambar itu sudah terlalu jelas. Liana dan Adi seakan berada di dunia mereka sendiri, dunia yang tidak ada tempat untuk Nina. Mata Nina mulai berkaca-kaca, tetapi ia menahan tangisnya. Ia berbalik berjalan mundur perlahan dan masuk ke kamar mereka. Dengan hati yang hancur, Nina duduk di tepi tempat tidur mereka. Ia merasa semua kekuatan meninggalkannya. Ia ingin berteriak, tetapi suara itu seakan terhenti di tenggorokan. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Hatinya yang penuh cinta sekarang dipenuhi oleh rasa sakit yang begitu mendalam. Setelah bertahun-tahun bersama membangun keluarga ini dengan penuh kasih, ternyata Adi melakukan ini padanya. Perasaan kesepian yang ia rasakan selama ini tiba-tiba menjadi jelas. Hari-hari setelah malam itu, Nina merasa semakin terasingkan. Ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ia berusaha untuk menjaga ketenangan di depan anak-anak mereka. Tetapi di dalam hatinya, ia terus tersiksa oleh kenyataan yang tidak bisa ia hindari.
Adi semakin sering menghindari pembicaraan dan tidak pernah lagi menunjukkan perhatian seperti dulu. Ia juga semakin sering pulang terlambat. Kadang ia merasa sangat kesepian, seolah-olah Adi sudah tidak lagi ada di sana untuknya. Nina memutuskan untuk mencari bukti lebih lanjut. Pada suatu pagi, ia secara diam-diam membuka ponsel Adi yang tergeletak di meja dapur. Tangan Nina gemetar saat membuka pesan-pesan yang ada di dalamnya. Ia menemukan percakapan antara Adi dan Liana yang begitu mesra. Kata-kata manis yang seharusnya hanya diucapkan oleh pasangan yang jatuh cinta, bukan oleh seorang majikan kepada pembantunya. Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu, tulis Adi di satu pesan. Kamu sangat berarti bagiku, Liana. Aku ingin kita selalu bersama. Tangan Nina terasa lemas. Ia merasakan dunia di sekitarnya hancur seketika. Ia membaca setiap pesan dengan perasaan yang semakin hancur. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia merasa terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa dibangunkan. Suaminya telah mengkhianatinya dan semuanya terjadi di depan matanya. Dengan hati yang sangat berat, Nina memutuskan untuk menghadapi Adi. Ia tahu ini adalah langkah yang sangat sulit, tetapi ia sudah tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Malam itu ketika Adi pulang, Nina sudah menunggu di ruang tamu dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Adi masuk dengan wajah yang lelah, namun senyumnya hilang begitu melihat Nina menatapnya dengan mata yang penuh amarah dan kesedihan. Nina, ada apa? Tanya Adi. Terlihat kebingungan, namun tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah di matanya. Nina mengeluarkan ponsel Adi yang ia temukan tadi. Ia menunjukkan kepada Adi. Ini apa, Adi? Apa yang terjadi di antara kamu dan Lina? Suara Nina bergetar, namun jelas. Adi terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari segala kebohongan yang telah ia bangun. Nina, aku minta maaf. Aku tidak tahu kenapa aku bisa terjebak dalam ini, kata Adi dengan suara penuh penyesalan. Nina menatapnya tajam. Kamu tidak tahu, kamu mengkhianatiku, Adi. Kamu mengkhianatiku dengan wanita yang kita anggap sebagai bagian dari keluarga kita. Adi mencoba mendekat, tetapi Nina mundur, menghindarinya. Tidak, Adi, jangan coba dekat-dekat. Aku sudah cukup terluka, ujar Nina dengan suara keras, penuh air mata. Semua ini sudah berakhir. Tidak ada lagi yang bisa kamu katakan. Nina merasa tubuhnya lemas, tetapi hatinya penuh kemarahan dan kesedihan. Ia tidak bisa lagi hidup dengan suami yang telah menghancurkan segalanya. Aku sudah memberikan semua yang aku punya untuk hubungan ini. Dan ini yang kamu lakukan. Kamu tidak hanya menghancurkan aku, Adi. Kamu menghancurkan anak-anak kita, kata Nina dengan suara penuh getar. Adi hanya bisa menundukkan kepala, menyesali setiap langkah yang telah membawanya ke titik ini. Tetapi penyesalannya sudah terlambat. Nina sudah memutuskan untuk pergi. Pesan moral dari cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam sebuah hubungan, kepercayaan adalah hal yang tak ternilai harganya. Ketika kepercayaan itu hancur, segala sesuatu yang dibangun bersama pun ikut runtuh. Pengkhianatan dalam bentuk apapun, apalagi yang disembunyikan dengan begitu lama, akan meninggalkan luka yang mendalam. Terkadang kita perlu melepaskan apa yang kita cintai demi menemukan kembali kebahagiaan dan kedamaian diri. Nina memilih untuk melepaskan Adi, bukan karena ia tidak mencintainya lagi, tetapi karena ia sadar bahwa kebahagiaan dan ketenangan batin lebih penting daripada bertahan dalam hubungan yang telah penuh dengan kebohongan. Keputusan untuk melepaskan itu sulit, namun terkadang itu adalah langkah terbaik untuk menyembuhkan hati yang terluka. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.